Halo Sobat Sehat Menteng, kembali lagi di Big Man, Bincang Puskesmas Menteng. Pada Big Man kali ini bersama dengan saya Resa Putri dan narasumber kita Bastian. Halo Bastian. Halo semuanya. Nah, mungkin Bastian bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bastian. Saya di sini sebagai narasumber yang bertanggung jawab di PTM di bagian Indra. Oke, untuk Big Man kali ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta di balik kotoran telinga. Sobat sehat, pernah nggak ngerasa telinga itu seperti terasa penuh atau pendengaran yang berkurang? Nah, bisa jadi itu merupakan bagian dari Seremenpruk. Nah, apa sih sebenarnya Seremenpruk? Sebenarnya kotoran telinga itu harus dibuang atau dibiarin aja sih? Nah, di sini banyak yang masih salah kaprah ya. Ini yang paling sering terjadi. Cerumen itu sebenarnya bukan sekedar kotoran. Cuma itu adalah cairan pelindung yang alami yang diproduksi sama kelenjar di saluran telinga luar yang berfungsi untuk melumasi telinga supaya nggak kering, serta menjebak debu dan bakteri agar nggak masuk langsung ke gendang telinga gitu. Nah, Sobat Sehat, dari penjelasannya Bastian, ternyata kotoran telinga itu ada manfaatnya nih. Nah, terus nih Bas, kalau misalnya kotoran itu tuh baik, tapi kenapa kotoran itu suka bikin masalah dan menyumbat? Itu kenapa ya? Normalnya gini, telinga itu mekanismenya punya self cleaning, yaitu cerumen itu akan bergeser sendiri ketika kita sedang mengunyah atau kita bicara seperti ini. Itu otomatis berkat gerakan rahang kita itu akan keluar sendiri. Cuma ada beberapa faktor di sini, yaitu misal produksi yang berlebihan itu dari faktor genetikanya, bisa juga karena salurannya sempit, itu karena bentuk telinga tiap-tiap orang itu kan berbeda ukuran dan bentuknya. Terus juga dari faktor luar nih, sobat sehat semuanya yang paling sering menggunakan cotton bud atau sering penggunaan earphone yang berlebihan. Nah itu salah satu pemicu yang membuat cerumen di gendang telinga itu jadi memadat. Itu faktor luarnya. Oke, jadi ada beberapa faktor nih Sobat Sehat. Salah satunya juga bisa dari penggunaan cotton bud, pemakaian earphone yang berlebih. Jadi itu sebenarnya berbahaya ya Sobat. Lalu gimana nih Bas caranya Sobat Sehat Menteng tahu kalau telinga kita tuh tersumbat dan butuh bantuan medis? Nah, di sini itu gejalanya cukup khas ya. Jadi yang pertama itu ada tinnitus. Tinnitus itu telinga kita itu berdenging. Jadi tiap aktivitas atau apa bunyi berdenging gitu. Nah, yang keduanya itu autofoni. Autofoni itu suara kita sendiri terdengar lebih keras di dalam kepala. Jadi saat kita diam atau apa tuh tiba-tiba suara kita seolah-olah lebih keras daripada yang lain. Nah, yang ketiganya ini penurunan pendengaran. Penurunan pendengaran ini cuma sesaat ya. Jadi terasa tuli sesaat. Itu terutama setelah habis mandi atau saat berenang. Itu karena cerumen kita ini mengembang terkena air. Dan yang terakhir, yang keempat, itu rasa penuh atau gatal, itu yang sangat mengganggu gitu teman-teman. Baik, jadi gejalanya ini cukup khas ya sebenarnya ya Bas. Jadi untuk teman-teman, untuk Sobat Sehat Menteng, kalau udah ngerasa ada gejala tersebut bisa langsung datang ke vaskes terdekat ya. Oke, sebenarnya nih ya jujur banget kalau untuk pemakaian cotton buds itu tuh sebenarnya enak banget kan ya Bas ya. Betul. Sensasinya tuh beda dan ada sensasi khas tersendiri pemakaian cotton bud. Nah, terus kenapa sih justru sebenarnya nakes tuh paling anti untuk menggunakan cotton buds? Nah, dari banyak para
penelitian atau pakar-pakar di bidang THT itu sendiri sangat tidak menyarankan penggunaan cotton bud itu, karena di dalam telinga kita kan serumen itu kan benda padat, sehingga seperti seperti meriam tuh. Nah, seperti meriam itu ketika dimasukin benda padat itu akan makin masuk ke dalam dan semakin padat. Justru serumen itu yang harusnya keluar malah menjadi terkompresi. Nah, makanya itu jangan masukkan benda apapun yang lebih kecil dari siku Anda ke dalam telinga. Nah, untuk sobat sehat, meskipun sensasinya enak banget nih pakai cotton bud, jangan coba-coba pakai cotton bud ya. Nah, terus nih Bas, kalau udah terlanjur tersumbat, kita ini harus ngapain sih? Pertolongan pertama apa yang kita lakuin? Nah, yang pertama bisa kita gunakan tetes telinga. Biar apa? Biar cairannya itu melunak, sehingga serumen itu mudah lagi untuk dibersihkan atau serumennya mudah keluar sendiri gitu. Terus cara paling aman itu kita datang langsung ke spesialis THT. Itu dokter kan alatnya lebih punya yang spesifik. Nah, jadi lebih safety-nya teman-teman semuanya ketika sudah terjadi sumbatan atau apa, datang langsung ke spesialis THT gitu. Oke, jadi solusinya itu untuk telinga yang tersumbat, datang ke dokter THT atau tetes telinga, tapi juga Betul. harus sesuai anjuran dokter ya, Sobat Sehat Menteng. Jadi untuk Sobat Sehat Menteng udah ada pencerahan nih. Biarkan telinga bekerja sendiri karena dia bisa memproduksi cairan sendiri. Dan jika udah tersumbat, jangan jadi ahli dadakan di rumah ya. Telinga harus dibersihkan setiap hari dengan cotton bud. Mitos atau fakta nih Bas? Kalau hal tersebut itu mitos ya. Faktanya itu telinga itu dapat membersihkan dirinya sendiri. Jadi kalau memakai cotton bud itu malah memicu adanya sumbatan. Untuk serumen adalah pelindung alami dari infeksi dan serangga. Itu mitos atau fakta? Nah, kalau itu adalah salah satu faktanya. Jadi serumen itu salah satu protektor alami ya. Jadi dari benda-benda asing seperti serangga atau debu gitu. Oke. Terus untuk mengorek telinga sampai dalam itu aman selama pelan-pelan. Itu mitos atau fakta? Kalau hal itu mitos ya. Faktanya itu resiko trauma atau robeknya gendang telinga itu sangat tinggi karena faktor dari mengorek telinga yang terlalu dalam. Jadi yang ditanyakan Mbak Resa tadi itu adalah mitos. Oke, jadi untuk Sobat Sehat Menteng udah ada pencerahan nih. Sebenarnya telinga itu biarkan dia bekerja sendiri karena telinga memproduksi cairan untuk pembersih alami. Dan untuk Sobat Sehat Menteng, kalau telinga sudah tersumbat, jangan jadi ahli dadakan di rumah ya. Betul sekali. Itu sayangi telinga Anda karena pendengaran itu salah satu manifestasi terbaik di masa depan. Cukup sekian